Ahmad Doli Kurnia yang sampai dengan sekarang ini masih belum bergabung, tapi kita tunggu. Dan yang sudah bergabung ada pakar hukum tata negara dan pengajar di Jentera Institut Bivitri Susanti. Mbak Bivi, selamat malam. Masih di mute Mbak Bivit, jadi saya mau tahu dulu nih, apa sih respon pertama Mbak Bivit nih soal tiba-tiba ada perubahan tatip, DPR bisa mengevaluasi pejabat lain? Iya, DPR nih berarti salah paham ya. Jadi saya kira ada dua kemungkinan, entah mereka salah paham atau yang kedua memang culas. Saya harus bilang begitu karena saya tadi tertawa waktu mendengar pandangan Pak Palguna. Katanya silakan dijawab oleh mahasiswa semester 3. Karena memang betul, jadi gini salah pahamnya tuh di sini. Apa yang dilakukan oleh DPR memang fungsi pengawasan ada gitu ya, DPR itu fungsinya legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tapi fungsi pengawasan yang dimaksud disebutkan tadi oleh Pak Sufmi Dasko bukan seperti itu. Fungsi pengawasannya itu bisa diberlakukan terhadap lembaga. Nah, tapi yang paling mendasar dari itu semua, saya kira makanya Pak Palguna menjawab seperti itu adalah DPR harus paham bahwa ketika mereka memilih seorang hakim atau seorang anggota komisi, itu konsepnya bukan mereka menjadi wakilnya DPR. Itu bukan konsep pemberian mandat, tapi pemilihan. Jadi dalam konstitusi memang sudah ada pemisahan tuh. DPR itu memegang jabatannya sebagai wakil rakyat. Ketika dia sudah memilih seseorang, maka kemudian itu masuknya rezim pemilihan, bukan rezim pemberian mandat ataupun utusan, sehingga nanti orang itu akan dikontrolnya berdasarkan undang-undang pada komisi atau lembaga tapi yang kalau tadi disebutkan Mbak Bivit ini adalah soal penguatan gitu, contohnya kalau misalnya pejabat ada yang sakit kan DPR bisa mengevaluasi tuh. Ya, yang mengevaluasi silakan lembaganya sendiri. Jadi kan ini DPR itu kesannya ingin terus-menerus mau mengawasi semua lembaga seakan-akan ada di bawah dia. Ketika seorang hakim MK, kan 3 tuh dipilih oleh DPR misalnya, masuk menjadi hakim MK. Kalau dia sakit atau dia tidak berfungsi dengan baik, kan ada mekanisme internal di MK-nya. KPK juga begitu. Atau OJK atau apapun, silahkan nanti begitu dia sudah terpilih, ada aturan main di undang-undangnya masing-masing. Sudah bukan lagi kewenangan dari DPR. Jadi konsepnya tuh di situ, bahwa DPR itu ketika memilih seorang pejabat, dia tidak sedang memilih utusan DPR. Yang sedang dia lakukan adalah konsep pemilihan pejabat negara. Begitu seseorang dipilih, maka selesai sudah. Maksudnya adalah ketika misalnya KPK punya dewas, Dewan Pengawas, ketika MK misalnya punya MK yang harusnya itu cukup, maksudnya gitu Mbak Bivit?